Yang diberkati katakan Amin. amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Yang ada di rumah? Ya, tetap semangat ya. Kalau ada kesempatan, mari kita masih diberikan kesempatan datang dalam rumah Tuhan untuk kita sama-sama masuk dalam ibadah di hari-hari yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Ya, Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita sama-sama nanti membacanya agar kita sama-sama diberkati. Baik yang ada di rumah, siapkan Alkitabmu, buka hatimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun engkau tidak ada bersama dengan kita pada saat ini, tapi Tuhan ada bersama denganmu. Ya, mari saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. 1, 2, 3. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi syarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudnya." Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang diperlukan di perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu hari sudah malam. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tema hari ini atau bulan ini yang diberikan oleh hamba Tuhan bagi kita yaitu tentang kesatuan atau persatuan. Ya, tema yang saya berikan pada saat ini, kesatuan bisa terjadi kalau ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kesatuan itu bisa terjadi kalau ada Yesus di dalam hidup kita. Kalau ada teman sahabatmu yang kau anggap bisa mempersatukan hidupmu, membuat engkau damai, itu hanya sementara saja. Yang di rumah juga, kalau ada Yesus di dalam rumahmu, di dalam pribadimu, maka kesatuan akan terjadi. Di dalam komunitas juga, kalau ada Yesus di dalam hidup, di dalam komunitas itu, maka kesatuan akan terjadi. Orang dunia aja bisa membuat suatu persatuan. Masakan kita anak-anak Tuhan tidak bisa membuat persatuan? Persoalannya, adakah Yesus secara pribadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya banyak pengalaman mengenai pelayanan demi pelayanan. Sulit untuk mengenai kesatuan. Bahkan ego yang selalu timbul di dalam pelayanan-pelayanan. Menganggap dia lebih hebat daripada yang lain. Menganggap perkataannya yang harus diterima. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, marilah kita mengerti. Kalau kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan memberikan kesatuan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menjadi
menyadari bahwa diri kita ini lemah. Saudara, kalau kita sadar diri kita ini lemah, kita pasti memakai nama Yesus di dalam hidup kita. Karena apa? Saudara dan saya diciptakan bukan dari barang yang hebat, tetapi dari, siapa yang tahu? Saudara diciptakan dari apa? Debu. Saudara mau lihat debu, coba gosok nih. Kalau saudara pergi atau pulang baru nyampe nih, keringat-keringat kan baru datang. Gosok nih, pasti ada daki. Itulah sesungguhnya engkau diciptakan dari debu. Maaf ya, saya lagi kurang sehat, batuk. Dari debu. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan di dalam hidup ini. Karena kita diciptakan dari debu. Makasih sayang. Kita diciptakan dari debu. Kalau kita sadar bahwa kita diciptakan dari debu, apa sih yang perlu dibanggakan di dalam hidup ini? Negeri kita ini dalam keadaan goyah pada saat ini. Tetapi engkau tidak perlu goyah kalau ada Yesus di dalam hidupmu. Jangan jabatan itu membuat engkau menjadi jauh daripada Tuhan. Tetapi jadikanlah hidupmu, jabatanmu itu karena ada Yesus yang memilih engkau untuk ditempatkan menjadi berkat. Kita harus menyadari, sekali lagi saya katakan, bahwa diri kita ini lemah. Katakan kepada samping kanan kirimu bahwa engkau lemah. Iya. Supaya engkau tidak sombong. Karena apa? Banyak orang mengatakan, kamu belum kenal saya. Kamu tidak tahu siapa saya. Bahkan dia yang memberikan perkenalan tentang dirinya. Saudara dan saya, kalau ada Yesus di dalam hidupmu, tidak usah engkau perkenalkan dirimu secara pribadi kepada orang. Biarkan orang yang melihat dirimu bahwa ada Yesus di dalam hidupmu. Saudara, dia tahu siapa kita sesungguhnya. Dia tahu siapa kita sesungguhnya. Saudara yang hadir pada pagi hari ini, saya tidak tahu siapa saudara sesungguhnya. Walaupun saya punya anak Ezra, saya tidak tahu siapa dia sesungguhnya. Walaupun dari kecil saya urus dia, tapi sebatas itulah yang saya tahu. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan tahu siapa dirimu. Kita baca ayat 21, dikatakan begini. Sama-sama kita baca. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan hidupnya. Karena apa? Sudah tidak ada kesatuan di antara murid-murid pada waktu itu. Tapi Yesus tidak mau menuduh secara belak-belakan. Saudara, pada saat ini kalau engkau punya komunitas, engkau juga tahu siapa yang akan menyerahkan hidupmu, menjelek-jelekkan engkau secara pribadi di dalam komunitas ataupun di dalam perusahaanmu ataupun di dalam kampusmu. Tetapi engkau tahu kalau Tuhan ada bersama dengan engkau. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Saya berapa kali ikut organisasi, saya tahu orang yang mau menjatuhkan saya. Di depan manis-manis, apalagi anak-anak Tuhan paling pintar bersandiwara. Ya, aduh kamu cantik, ya aduh kamu hebat, aduh ini. Belum tentu apa yang dia omongkan itu benar-benar dari hatinya. Saudara nggak usah berbicara yang muluk-muluk lah pada orang-orang. Cukup katakan, kau sehat hari ini. Kalau dia cerita masalahnya, tetap semangat. Itu aja, nggak usah banyak kata-kata puji-pujian. Karena apa? Tuhan tahu.
Kalau engkau terharu pada saat ini dengan keadaanmu, Tuhan juga pernah terharu melihat keadaan dirinya kepada murid-muridnya. Bayangkan ada seorang murid yang akan menyerahkan dia. Saudara, bayangkan kalau engkau bekerja dalam satu perusahaan, ada seorang temanmu yang kau anggap dia baik, tiba-tiba dia dibalik sesuatu dia mengatakan engkau yang tidak baik. Saudara sedih enggak? Sedih enggak? Sedih. Ya, apalagi banyak ini ya orang-orang dunia ini untuk mau jabatan saling sikut sana sikut sini. Tapi saya yakin dan percaya kalau engkau ada Yesus, engkau tidak perlu sikut sana sikut sini. Biarkan apa yang orang perbuat, asalkan jangan engkau perbuat kepada orang. Karena itu yang Tuhan mau. Dia katakan dia terharu kepada murid-muridnya tentang dirinya. Saudara, berapa banyak engkau terharu pada saat ini tentang keadaanmu. Ingatlah, Yesus juga pernah terharu dengan keadaan masalah yang dihadapi. Masalahmu menjadi masalah Yesus kalau ada kesatuan engkau dan Yesus di dalam hidup. Ayat yang 22 kita baca bersama-sama. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya itu. Ya, murid-murid itu ragu-ragu. Mereka menganggap mereka semua baik. Mereka bisa kerja sama. Mereka punya kesatuan. Tetapi di antara murid-murid itu ada yang tidak baik. Saudara punya komunitas pada pagi hari ini. Di antara berapa orang pasti ada yang salah. Tapi jangan singkirkan dia. Jangan omongi dia. Jangan membuat si iblis makin mencengkram hidupnya. Tetapi dekatilah dia. Percaya nggak saudara punya komunitas ada sesuatu yang tidak baik? Jangan saudara menganggap, oh kami sih hebat, kami ada kebersamaan, kami ini, kami ini. Boleh-boleh aja saudara perkatakan itu. Tetapi ingat, di waktu engkau ada persatuan dan kesatuan, iblis akan mengincar engkau. Karena iblis tidak suka ada damai sejahtera dalam hidup kesatuan. Sampai murid-muridnya tidak tahu. Makin banyaknya orang, makin banyaknya masalah. Makin banyaknya jemaat, makin banyaknya masalah. Bayangkan murid-murid hanya 12, 12 itu punya masalah. Pribadi mereka baik lain-lain. Nah saudara sekarang ini circle, junior circle, apapun masalahmu kalau ada kesatuan Yesus di dalam komunitasmu, percayalah engkau dapat atas. Negeri kita ini baru-baru ini memperingati hari kemerdekaan itu karena apa? Ada kesatuan perjuangan bangsa dan pahlawan-pahlawan kita pada waktu itu. Kalau tidak ada kesatuan, bahkan banyak orang yang ambil muka pada waktu itu. Tetapi orang-orang pahlawan-pahlawan kita banyak mencucurkan darah. Makanya jangan saudara melupakan Pancasila itu. Katakan NKRI itu harga mati dalam hidupmu. Betapa banyak darah-darah tercurah. Betapa banyak orang dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Itu semua karena pahlawan-pahlawan kita. Saudara, pada saat ini saya yakin dan percaya kalau di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam perusahaanmu, dalam pekerjaanmu, kampusmu, kalau ada kesatuan, bahkan engkau yang dapat mempersatukan, maka terjadilah damai sejahtera itu. Jangan pernah mimpi bisa ada kesatuan kalau kita tidak memberikan Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Kita lihat dari, boleh baca dari Matius 26. Kakak Naldo, baca kakak. Matius 26 ayat 21 sampai 25. Saudara pelan-pelan ya, dengarkan. Ayo kakak.
Saudara tahu? Ini keadaan murid-murid pada waktu itu. Mereka saling bertanya jawab di dalam hatinya dan dalam diskusi bersama Yesus waktu perjamuan malam itu. Bahkan mereka tidak tahu. Bahkan orang yang akan menyerahkan Yesus itu, dia pura-pura tidak tahu juga. Ingat, di antara komunitasmu banyak orang bersandiwara. Ya, jadi jangan 100% saudara percaya dengan komunitasmu. Kau harus banyak berdoa. Kakak sebagai ketua banyak berdoa dan wakil bersama pengurus-pengurus yang lain. Karena apa? Iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk memperpecahkan kesatuan anak-anak Tuhan. Tetapi kalau engkau ada Yesus di dalam hidupmu, di dalam komunitasmu, maka tidak ada saling satu mensikut satu sama yang lain. Bahkan saling tolong menolong. Bayangkan murid-muridnya tidak tahu keadaan siapa yang akan menyerahkan Yesus kepada orang dunia. Bahkan orang yang menyerahkan itu juga mengatakan, bukan aku. Saudara, sering kita di dalam perusahaan, dalam komunitas, dalam apapun, kita suka padahal kita yang mengatakan, kita yang selalu bilang, bukan aku ya. Kok bisa begitu ya? Kok gini ya? Itu yang terjadi. Tapi engkau dan saya, biarlah ada Yesus di dalam hidupmu agar engkau dan saya menjadi berkat. Walaupun dirimu dianggap tidak menjadi kesatuan dalam komunitas itu, tapi yang penting ada Yesus di dalam hidupmu. Bukan orang yang menilai engkau bahwa engkau ada Yesus. Tetapi Yesuslah yang mengetahui apakah benar-benar ada Yesus di dalam pribadimu. Mengerti ya maksud saya ya? Biarkan orang mengatakan apapun tentang dirimu. Yang penting Yesus jangan engkau tinggalkan di dalam hidupmu. Karena dialah yang tahu apapun kesusahanmu. Karena dia pernah merasa terharu. Jadi engkau pada saat ini, apa yang engkau sedihkan pada saat ini? Apa yang engkau terharu dalam hatimu? Yesus juga pernah mengalaminya. Karena dia tidak menyangka ada komunitas dia yang akan menyerahkan hidupnya kepada orang. Kita lihat ayat yang 23. Ia menjawab, dia yang bersama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Saudara, Yesus kita itu baik. Dia tidak langsung memvonis orang yang dia tahu, tapi dia hanya memberi contoh. Ya karena apa? Kalau Yesus bisa aja dong dia beritahu ya. Nih loh Yudas nih yang mau menyerahkan saya. Bisa terjadi apa? Dalam acara itu. Keributan. Bisa-bisa tidak jadi apa yang direncana Tuhan untuk membuat perjamuan. Bayangkan sebelum melakukan perjamuan Tuhan Yesus sudah membasuh kaki murid-muridnya untuk mereka saling melayani, saling bersama-sama persatuan mereka. Bahkan Petrus mengatakan, Tuhan kenapa kaki saja? Kenapa enggak seluruh tubuhku dibasuh? Dia tidak tahu apa maksud tujuan Tuhan. Tapi di waktu Tuhan membasuh, Tuhan tahu siapa yang akan menyerah. Saudara, kalau engkau punya sahabat atau komunitas atau dalam perusahaan, kalau ada sahabatmu yang kau kasihi, tiba-tiba dia menyakitkan engkau bisa tidur enggak? Engkau bisa melakukan sesuatu enggak? Enggak bisa. Kenapa ya? Kok tega ya? Kok iya ya?
kok begitu ya? Pasti sepanjang malam kita memikirkan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kepada orang yang kita anggap dia itu baik bagi kita. Ayat 24, kita sama-sama sekali lagi baca. 1, 2, 3. Anak manusia mengatakan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Inilah perkataan Yesus. Sungguh malang nasib Yudas sesungguhnya. Saudara, berapa banyak kita menyalibkan Tuhan di dalam hidup kita. Berapa banyak kita seperti Yudas tidak percaya kepada Tuhan Yesus tentang janji-janjinya. Janganlah kita menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Karena dia telah mempersatukan hidup kita di dalam dunia ini untuk tetap bersandar kepada dia. Boleh satu orang baca dari Lukas 22, Kakak Yordan. Ya, Lukas 22 ayat 21 sampai 23 Kakak. Nah, ini yang kedua kali di Injil Lukas. Tuhan tahu siapa yang akan menyerahkan hidupnya. Murid-murid tidak tahu sampai mereka ribut mempersoalkan siapa. Siapa sih? Tadi kita baca di Injil Yohanes sampai Petrus kasih kode kepada murid yang dikasih Tuhan Yesusnya. Tanya, siapa yang dia maksud? Ya, kadang-kadang kita juga begitu ya. Kalau kita punya komunitas, kalau ada hal-hal yang tidak baik, siapa yang lebih dekat kepada pemimpin itu? Pemimpin itu suka kita, anak itu kita bilang, kamu kan dekat sama bos itu. Coba dong deketin, tanya. Kenapa sih kok begini? Kenapa sih? Kenapa sih? Siapa sih di antara kita ini? Kita mulai gelisah. Saudara, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mempersatukan hidup kita dimanapun kita berada. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan. Dan dia tahu jiwa kita. Yang pertama tadi dia tahu siapa kita. Yang kedua dia tahu hati dan pikiran kita. Dan dia tahu jiwa kita. Ya, orang tuamu mungkin terbatas dan dia kurang mengerti keadaan jiwamu. Bahkan mungkin dia punya anak, ada beberapa, paling yang dia tahu beberapa. Aku kurang mengerti ini jiwanya kayak bapaknya apa, kayak neneknya apa, kayak apa. Malah semua dia bawa. Begitu enggak? Ya kalau mama papa gitu. Enggak tahu aku, entah jiwa siapa ini. Kok bisa begini sih? Kalau ini ya memang mirip kayak bapaknya ini. Dia beda, kalau baik menurut dia. Saudara, yang tahu jiwamu adalah Tuhan. Makanya ada pujian mengatakan apa? Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang
Yesus yang tahu jiwamu. Makanya kalau engkau angkat pujian ini, jiwaku merindukanmu. Berarti ada jiwa kita yang merindukan siapa? Yaitu Yesus. Kalau kau jiwamu merindukan mamamu, papamu, boleh-boleh saja, tapi itu hanya sementara. Tetapi kalau engkau merindukan Yesus di dalam hidupmu, maka jiwamu menjadi tenang. Makanya Daud mengatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan Allah. Itu kata Daud. Kenapa jiwa dia tertekan melihat keadaan dia mau dibunuh, mau diburu oleh Saul. Tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia tahu Saul adalah yang diurapi. Maka dia hanya berseru, jiwaku merindukanku. Jiwaku gundah gulana. Hai jiwaku pujilah Tuhanmu. Itu kata Daud. Apa kata saudara dan saya pada saat ini tentang jiwa kita yang pada saat ini kadang-kadang merasa tidak tenang dengan keadaan situasi yang terjadi. Kita baca ayat yang ke-25. Dari Yohanes tadi, kakak. Yohanes 13 ayat 25. Boleh kakak? Adik Ratu. Ayo sayang. Ayat 25 nak. Nah, murid tadi itu yang Petrus bilang, tanya siapa yang dia maksud. Kenapa sih enggak si Petrus saja yang tanya kepada siapa sih Tuhan yang maksudnya kok acaranya kok berbelit-belit begini, bisa kan dia protes. Sekarang anak-anak muda lebih banyak pintar ngomong loh. Mereka dikasih untuk bisa berdebat. Ya sekarang-sekarang ini ya. Kalau dulu mah kita lihat orang tua kita aja kita takut. Benar apa enggak? Dia pakai ekor mata aja kita udah takut. Sekarang anak sekarang pakai ekor mata, kenapa sih melotot? Kalau dulu kita bangga kalau tamu datang, ya nggak tahu tuh Ibu Sirait tahu nggak apa enggak. Kalau tamu datang kita merdeka, kita bisa keluar, ya kita bisa main. Kalau anak-anak sekarang nggak usah pamit dia sama orang tua. Saya nggak bilang anak-anak di sini ya, yang saya lihat situasi sekarang nih. Lain main pergi. Kalau dia datang tiba-tiba kita marahin, malah dia marahin kita. Ini anak sekarang. Saya percaya di sini enggak. Malah marahin kita dia. Ngapain sih mama ini kayak anak kecil aja? Ini selagi kita masih makan sama orang tua, ingat. Kita harus tunduk sama orang tua. Petrus bilang, tanya. Siapa? Makanya murid yang dikasih Tuhan itu, siapa sih guru yang dimaksud itu? Mereka tidak tahu. Tidak tahu. Tapi Yesus bilang, itu loh Yudas tuh itu. Enggak, Tuhan gak pernah mempermalukan. Ingat, saudara dan saya, Tuhan kita tidak pernah mempermalukan kita secara pribadi. Yang sering kita bikin permalukan diri kita kepada orang-orang. Membuat nama Tuhan tidak dimuliakan dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Situasi yang keadaan sekarang ini, anak-anak Tuhan loh yang terjadi. Itu Tuhan permalukan tidak? Tidak. Ada satu korban untuk menyelamatkan instansi pada saat ini. Saudara dan saya, jadikanlah di mana engkau berada menjadi persatuan, bukan menjadi kekacauan.
Kita baca ayat yang selanjutnya Kakak Ratu. Ayat yang ke-26. Amin. Inilah perkataan Yesus. Dialah itu. Itu juga murid-murid belum tahu siapa dia itu. Kalau saudara baca selanjutnya. Mereka pikir Yudas itu pergi karena dia bagian bendahara. Dia membeli sesuatu dan dia untuk mengurusin sesuatu. Ingat, kalau ada yang mengikat engkau, awasi dirimu. Akan terjadi ketidakada persatuan di dalam dirimu bersama dengan Tuhan. Apa yang mengikat engkau membuat engkau menjauh daripada Tuhan. Itulah yang membuat engkau tidak ada persatuan. Tuhan mengatakan dia yang mencelupkan. Dia terangkan tapi murid-murid tidak tahu. Saya yakin dan percaya saudara tahu tentang keadaan di mana engkau ditempatkan. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan ada perkataan, oh aku nggak tahu. Oh aku nggak tahu loh. Kok bisa begitu ya? Tuhan berikan saudara dan saya hikmat di atas segalanya. Jadi tidak ada kata tidak tahu. Dan selanjutnya yang kedua, libatkan Tuhan dalam apapun juga. Saudara, adik-adikku yang baru membentuk suatu komunitas, kakak ketua, mari libatkan Tuhan di dalam apapun juga dalam perencanaan kalian. Karena apa? Kita harus dengar-dengaran kepada kakak kita. Karena Tuhan percayakan dia, saudara berapa banyak komunitas kalian pada saat ini. Walaupun dia muda, engkau mungkin masih sudah dewasa ataupun kau masih anak-anak. Tapi Tuhan kasih dia bicara, dengarkan dia. Karena engkau dan semua yang telah pilih dia. Amin. Amin. Jangan biarkan dia sendiri. Tapi mari, biarlah di dalam komunitasmu itu terjadi persatuan. Jaga hatimu. Ya, masing-masing dalam komunitas itu harus menjaga hati. Karena hati inilah yang membuat sesuatu yang terjadi yang tidak baik. Karena hati inilah yang membuat sesuatu terjadi perpecahan. Karena hati inilah juga yang membuat Yudas menjual Yesus. Karena hati inilah yang berbicara. Kalau ada hatimu Yesus di dalam hidupmu, maka iblis akan lari dari hidupmu. Tapi izinkan satu ruangan yang kecil di dalam hatimu. Ada Yesus yang tidak bisa menggoyah persatuanmu di dalam segala apapun. Kita baca ayat selanjutnya Kakak Jordan ayat 27. Saudara, serem ya. Karena Yudas mengizinkan iblis dalam hatinya. Karena dia adalah orang terpandang pada waktu itu. Karena dia bendahara. Hati-hati. Kalau orang pegang uang, itu menjadi mamon dalam hidupnya. Kalau dia tidak bisa mengatur keadaan keuangan itu. Ya. Yesus bilang apa? Dia tidak marah. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera.
Yesus menyuruh. Rupanya selama ini Yudas hidupnya tidak baik. Makanya Yesus mengatakan, perbuatlah dengan segera. Ingat waktu Tuhan bilang kepada murid-muridnya, waktu Petrus marah sampai kuping pengawal itu dipotong sama dia, Tuhan bilang apa? Petrus, sarungkan pedangmu. Tuhan ambil kuping orang, pengawal itu langsung tempelkan. Maksudnya apa? Supaya Petrus bertobat. Tuhan tidak mau pembelaan dari Petrus. Bisa aja kan Petrus mana? Gak tahu diri banget nih guru kita ini. Udah gue bela dia, gue potong itu, bisa aja kan. Tapi Tuhan tidak mau. Dia hanya cukup, Petrus sarungkan pedang. Maksudnya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda dengan Yudas. Berbuat segera. Berarti sudah tidak ada pengampunan. Karena dia menjual Yesus demi uang. Saudara, jangan jual dirimu karena uang. Jangan jual jabatanmu karena uang. Tapi biarlah kita secara pribadi mengerti bahwa ada Yesus di dalam hidup kita, ada kesatuan membuat kita jadi berkat. Dan yang terakhir, jaga pergaulan. Ya, situasi-situasi sekarang kita harus menjaga, memilah-milah mana yang baik kita dalam bergaul, mana yang baik di dalam kita bertutur kata, mana yang baik di dalam kita melakukan segala sesuatu. Karena apa? Pandangan orang selalu tidak pernah baik. Ingat saya katakan, pandangan orang tidak pernah selalu baik. Apa yang kau perbuat belum tentu dia suka. Kalaupun dia suka berarti dia juga suka menjatuhkan engkau. Baru begini udah bangga amat kau. Baru begitu udah sok kali kau. Baru begini udah bangga kali kau. Seolah-olah kau yang punya semuanya. Begitu kan? Apalagi di kampus. Apalagi dalam ini. Dapat tintingan ho. Apalagi kalau orang Batak kan. Jogo-jogoan ho. Tidak pernah merasa memuji orang. Tapi kalau engkau di dalam komunitasmu ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Puji dia. Ajari orang yang pada saat ini mungkin tidak bisa. Jangan, gak usah, nanti dia lebih pintar dari saya. Nanti diambil saya punya kepintaran. Jangan pelit. Ada orang sekarang begitu loh. Kok bisa sih? Di mana sih kamu dapat ini? Ada aja. Di mana tolong dong kasih tahu aku kebetulan perlu ini. Cari aja sendiri. Anak Tuhan loh. Benar enggak? Aku aja susah nyarinya. Enggak tahu ada enggak kali barang itu. Aduh, saudara kalau bantu orang itu pasti lebih daripada itu Tuhan akan bantu saudara. Benar apa enggak? Jangan pelit membagi kasih, membagi sesuatu yang ada dalam dirimu. Kalaupun dia tidak membawa engkau, ini kan aku sendiri, biarkan. Nanti biarkan Tuhan yang tahu. Gak usah kau dipuji orang. Tapi ingat, jaga pergaulan. Karena pergaulan yang jahat membuat engkau jadi jahat. Tapi pergaulan yang baik membuat engkau menjadi baik. Kau yang tahu mana yang benar bisa kau ikutin. Aduh, aku udah terjerumus masuk ke dalam situ, nggak ada alasan. Kenapa mau? Dulu saya tanya-tanya, kampus yang nggak ada anak-anak narkobanya di mana ya? Di mana waktu Esra belum mau? Semuanya rata-rata kampus itu punya. Bahkan saya tanya Esra, ada mami
ada potong anjing di situ, orang suka ngumpul-ngumpul. Katanya, ya ampun, berarti kampus apapun sebenar-benarnya pasti ada orang yang, jadi tergantung engkau bergaul di mana engkau ditempatkan. Jangan salah bergaul. Jangan salah pilih komunitas yang ada. Membuat engkau menjauh daripada Tuhan. Tidak ada kesatuan lagi bersama Tuhan. Seolah-olah engkau menyendiri itu lebih baik. Jangan terlalu lama menyendiri. Undang Yesus. Maka terjadi pemulihan dalam hatimu. Maka terjadi persatuan dalam lingkunganmu. Maka terjadi kesatuan dalam keluargamu. Maka terjadi kesatuan dalam sesamamu. Mari kita tundukkan kepala.